Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patan Hadi Sasaki, Kepala Desa Puyung, yang saat ini kebetulan berada di TPS 3R Desa Puyung, atau lebih terkenalnya dengan TPS 3R Bakti Karya. Jadi beberapa hal terkait dengan sampah yang ada di Desa Puyung, itu mulai dari sampah industri, tahu tempe, dan ada sampah rumah tangga. Jadi beberapa hal yang perlu menjadi bahan pikiran kita selaku pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Desa Puyung khususnya, dan nanti untuk Lombok Tengah secara perkenalkan, saya Ilham dari Ketua Tim Inovasi Balai Mesin Digital Puyung. Di sini saya akan menjabarkan tentang inovasi yang kami ambil tentang budaya desa, yaitu mengambil tema tentang sampah lingkungan. Nah, pada saat ini saya berada di TPS 3R Bakti Puyung. Jadi TPS 3R ini adalah unit yang dibentuk oleh LH untuk penanganan sampah. Jadi di sini ada kelompok masyarakat peduli sampah yang di sini ada strukturnya. Jadi pembinanya kepala desa, kemudian ada pengelolanya, ada ketua, dan segala macamnya. Nah, kemudian di permasalahan yang kami ambil ini adalah salah satu permasalahan yang terjadi di Desa Puyung. Nah, termasuk solusi ini adalah hasil dari koordinasi kami dengan pihak desa, kemudian kerjasama dengan KM untuk DPS 3R. Nah, sementara ini sampah yang ada di masyarakat itu satu kontainer per 2 hari yang ada di Desa Puyung, dan sampah organiknya 30%, kemudian sampah yang organiknya 70%. Nah, sementara sampah yang bisa diolah di sini itu hanya sebesar 10%. Nah, kami menawarkan sebuah solusi yang seperti yang sama kami dengan hasil komunikasi kami dengan kepala desa, bahwa kami menghadirkan ada Smart TPS 3R. Smart TPS 3R ini menghadirkan ada teknologi IoT untuk monitoring kontrol, kemudian penambahan satu alat. Absta ini adalah alat pembakaran sampah tanpa asap yang nanti yang ikut serta di dalam progres yang ada di TPS 3R. Nah, alat inilah nanti yang sedang kami instalasi di ruang TPS 3R, sehingga nanti alat ini bisa mencapai target untuk pembakaran sampah tanpa asap itu untuk tahun pertama sampai 50%, tahun keduanya 70%, sampai tahun ketiga itu targetnya adalah 100% sampah kita olah sendiri di sini. Selain alat ini ada alat tiga alat nanti yang akan kami tampilkan untuk mendukung penanganan sampah di Desa Puyung. Saat ini kita berada di ruangan tempat pemrosesan sampah TPS 3R. Nah, yang pertama yang saya jelaskan di sini adalah ini ada satu alat tambahan yang kami beri nama Smart Farming System, yaitu alat pembakar sampah portable tanpa asap. Nah, di alat ini, jadi alat ini itu
terdiri dari beberapa bagian. Ini ada controllernya, kemudian ada ruang burner, ada blower, kemudian ada sirkulasi balik udara, kemudian di sini ada ruangan penangkap asap, dan di sini adalah tempat air, kemudian ada penyemprot air untuk yang menggunakan DC. Oke, bagaimana sistem kerja alat ini? Oke, bisa sinian. Nah, alat ini sumber dayanya itu bisa dari PLN dengan di charging, bisa dengan direct langsung, kemudian bisa juga dengan menggunakan solar panel. Jadi ini portable. Solar panel ini bisa kita copot juga. Ini solar panel digunakan jika kita menggunakan untuk proses pembakaran di luar yang jauh dari jangkauan listrik. Nah, kemudian bagaimana sistem kerjanya alat ini? Nah, alat ini berbasis IoT. Ini sudah ada yang kami buatkan untuk aplikasinya. Aplikasi ini terkoneksi melalui WiFi atau Bluetooth. Kemudian di sini sudah kita beta deteksi beberapa, yaitu ada sensor panas untuk burningnya, berapa suhu proses pembakaran. Kemudian di sini juga bisa mendeteksi berapa kandungan asap dan berapa persen kandungan gas hasil pembakaran. Di situ ada sensor. Jadi sensornya ada dua, sensor untuk panasnya, kemudian satu sensor ini fungsinya dua, yaitu berapa persen asapnya, kemudian berapa persen kandungan gasnya. Dari sini kita bisa membuat variabel bahwa jika sampah itu organik berapa apa kandungannya, berapa persen, nanti kita akan lakukan uji lab. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pertama, sampah itu kita masukkan dulu di ruangan burner. Nah, untuk sampah kering itu kita taruh di bawah jika kita menginginkan pembakaran yang mixing, campuran antara sampah kering sama basah. Nanti dari sini kita akan melakukan proses pembakaran satu kali saja. Dari bawah ini kita kasih pembakaran sekali, setelah menyala ini baru dia proses, kita hidupkan alatnya untuk proses penyedotan asap. Nah, untuk yang pembakaran mandiri itu membutuhkan jika 5 kg itu sampai 2 jam. Tapi ketika kita ingin menggunakan itu yang 30 menit, berarti kita campur dengan alat pembakar eksternal, yaitu menggunakan torch atau media lain. Nah, ketika sampah ini dibakar, maka blower ini akan melakukan proses penghisapan asap. Nah, semburan asap itu akan terkirim ke dua tempat, menuju penangkap asap dan menuju ke peniup. Di sini ada pipa yang berfungsi untuk meniup. Nah, di sini kita kasih dia ada adjustment. Apa itu adjustment? Pengaturan seberapa besar jumlah asap yang jumlah angin yang akan digunakan sirkulasi untuk proses peniupan, sehingga pembakaran itu akan terjadi secara terus menerus. Kemudian ini ada air yang akan ditarik dari penampungan air, melakukan proses penyemprotan di dalam. Jadi asap yang tertarik ke ruang penangkapan asap itu akan disemprotkan dan terikat oleh air, sehingga nanti akan menetes, air itu akan berwarna kuning. Nah, jadi sirkulasi inilah akan dilakukan terus menerus sehingga sampah yang dibakar itu tidak ada asap keluar. Kemudian hasil dari air ini bisa digunakan untuk menjadi pupuk organik, pupuk cair organik. Nah, bagaimana dengan proses pemilihan sampah? Sampah bisa kita pilih organik saja, anorganik, atau kita gunakan yang campuran. Nah, kemudian alat ini dengan aplikasinya ini kita bisa lakukan monitoring. Kita bisa menghidup matikan untuk kontrol juga peralatannya. Dan ini juga nanti akan terhubung ke ini, kita sedang melakukan proses instalasi. Proses instalasi ada panel listrik. Ya, ada panel listriknya. Kemudian di sini ada panel kontrol untuk IoT-nya. Di panel kontrol ini, ya, ambil dari sini. On, udah? Oke, di situ ada panel untuk listrik yang digunakan untuk pemakaian di beberapa peralatan. Nah, di sebelahnya di sini ini ada kontrol untuk IoT. Kontrol IoT-nya berfungsi untuk apa? Dia mendeteksi kelembaban, suhu, kemudian kalau ada orang di sekitarnya ini akan mengirimkan ke Android bahwa orang itu ada di situ, ditangkap oleh kamera. Di sini ada sensor
untuk gerak, kemudian ada sensor SP32 cam. Ya. Nah, kemudian dari peralatan ini bisa kita pantau melalui jaringan internet dan Android. Nah, dari alat ini akan didistribusikan ke 3 mesin. Di sini ada 3 mesin yang sedang proses kita sedang kembangkan, bahwa mesin-mesin manual ini nantinya akan kita ganti penggeraknya menggunakan motor AC dan bisa kita kontrol dan bisa monitoring dari jaringan internet. Nah, ini ada 3 mesin. Ini sedang proses. 3 mesin ini kita rubah semuanya. Nah, mesin yang pertama ini adalah pencacah sampah, kemudian ini ada mesin untuk sortasi sampah, ayakan, kemudian yang ketiga adalah mesin ngepres. Targetnya ke depan dari 3 mesin ini kita bisa pantau untuk switchingnya, kemudian kita juga bisa mengetahui seberapa besar penggunaan daya oleh mesin-mesin yang beroperasi di TPS 3R ini.